Shalom sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Bersyukur bahwa pagi ini kita bisa bertemu kembali, walaupun sekali lagi kita bertemu hanya lewat rekaman video, tetapi saya percaya bahwa ini semua terjadi pasti karena ada maksud dan rencana Tuhan. Saudara, kita bersyukur bahwa hari Jumat yang lalu kita boleh memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang dikenal sebagai Jumat Agung. Dan pagi ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Adapun tema dari firman Tuhan pagi ini adalah kuasa kebangkitan Kristus. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ada dua hal yang kita perhatikan dari pembacaan firman Tuhan di atas. Yang pertama, kita belajar bahwa kematian Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Mengapa dengan kematian Kristus kita dapat diperdamaikan dengan Allah? Karena kematian Kristus itu menyingkirkan penghalang antara kita dengan Tuhan, yaitu dosa. Kematian Kristus ini menyingkirkan apa yang selama ini menghalangi hubungan kita dengan Bapa di surga, yaitu dosa itu. Sebab Yesus Kristus itu telah menumpahkan darahnya di atas bukit Golgota. Tidak ada satupun hal yang dapat menghapuskan dosa manusia selain darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itulah kematian Kristus itu menyingkirkan apa yang selama ini menjadi penghalang, menjadi tembok pemisah hubungan kita dengan Bapa di surga. Kuasa darahnya itu menyingkirkan setiap dosa yang menyebabkan hubungan kita dengan Bapa di surga itu menjadi rusak. Sebagai contoh, saudara, kalau saya berkata atau menyatakan sesuatu yang membuat saudara tersinggung, lalu kemudian saudara menjadi marah dan akhirnya menganggap saya sebagai musuh saudara. Nah, untuk kita bisa berdamai kembali, maka kita harus menyingkirkan apa yang menjadi penghalang antara saya dengan saudara, yaitu apa yang membuat saudara menjadi tersinggung. Mungkin itu dengan cara saya meminta maaf kepada saudara, sehingga dengan permintaan maaf itu maka menghancurkan atau membuang apa yang menjadi penghalang antara saya dan saudara. Nah, demikian pula halnya dengan Yesus. Yesus itu menyingkirkan apa yang menghalangi hubungan kita dengan Bapa di surga melalui kematiannya. Apa yang mengganggu hubungan kita dengan Bapa di surga melalui kematiannya, yaitu dengan kematiannya Yesus menyingkirkan setiap dosa yang menghalangi hubungan kita dengan Bapa di surga. Penghalang itu kemudian disingkirkan melalui kematian Yesus, sehingga akhirnya saudara, kita ini didamaikan dengan Bapa di surga. Jadi saudara perhatikan, tadi firman Tuhan sudah menyatakan bahwa kita diperdamaikan dengan Allah oleh karena kematian Kristus. Jadi hal yang pertama kita perhatikan dari pembacaan firman Tuhan di atas adalah kematian Kristus itu memperdamaikan kita dengan Allah. Nah, hal yang kedua yang kita perhatikan adalah bahwa kebangkitan dan hidup Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Kristus harus bangkit agar dapat menjadi penyelamat kita? Sekali lagi, apakah Kristus harus bangkit supaya dapat menjadi penyelamat kita? Tidak cukupkah dengan kematian Kristus? Itu sudah dapat dikatakan sebagai
orang yang sudah menyelamatkan kita. Sebagai contoh saudara, kita mendengar akhir-akhir ini ada beberapa dokter meninggal atau mati karena merawat orang-orang yang kena COVID-19. Dan beberapa orang juga kemudian menjadi sembuh setelah dirawat oleh dokter tersebut. Saudara, dapatkah saudara bayangkan kalau seandainya dokter-dokter tersebut tidak mau mengobati atau tidak mau merawat orang-orang yang kena COVID-19 tadi? Apa yang terjadi? Pasti orang-orang tersebut akan mati semua, kan? Nah, karena dokter-dokter tersebut mau merawat dan akhirnya mereka menjadi korban dan meninggal, sementara beberapa orang yang dirawat oleh dokter-dokter tersebut justru menjadi sembuh. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang sudah sembuh ini dia dapat berkata bahwa dokter-dokter yang meninggal itu, walaupun kemudian dokter-dokter itu tidak bangkit dari kematiannya, dapatkah orang yang sembuh ini berkata bahwa dokter-dokter tersebut telah menyelamatkan nyawanya dari kematian? Saya berpikir bahwa orang-orang yang sembuh tersebut pasti akan berkata bahwa dokter-dokter yang sudah mati itu, dokter-dokter yang meninggal itu, mereka meninggal oleh karena menyelamatkan hidup saya. Nah, itu satu contoh yang dimana saya katakan walaupun dokter tersebut tidak bangkit, namun orang-orang yang sembuh tersebut dapat berkata bahwa dokter-dokter tersebutlah yang telah menyelamatkan nyawanya. Namun demikian saudara, berbeda dengan kasus di atas, kematian Yesus itu menyelamatkan kita, memperbaiki hubungan kita, memperdamaikan kita dengan Allah. Saya ulangi saudara, kematian Kristus itu memperdamaikan kita dengan Bapa di surga atau dengan Allah. Tapi untuk sebuah keselamatan, maka Yesus harus bangkit dan Yesus harus hidup, karena keselamatan itu lebih dari hanya sekedar sebuah perdamaian. Maka keselamatan saudara jauh lebih besar, jauh lebih luas dari perdamaian. Perdamaian adalah penghapusan atau pengampunan dosa. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa kalau dosa kita sudah diampuni, kalau dosa kita sudah dihapuskan, berarti kita sudah selamat. Saya mau katakan itu belum tentu. Karena pengampunan hanyalah langkah awal menuju kepada keselamatan. Sekali lagi saya katakan, pengampunan hanyalah langkah awal menuju kepada keselamatan. Nah, kalau begitu saudara, mengapa Yesus harus bangkit? Yang pertama kita belajar, karena Yesus tidak akan bisa menjadi penguasa. Yesus tidak akan bisa menjadi Lord, Tuhan atas hidup kita, jikalau Yesus tidak bangkit. Saudara, Yesus tidak bisa menjadi penguasa saya. Dia tidak bisa mengendalikan hidup saya. Dia tidak bisa menyelamatkan saya jikalau Yesus mati dan tidak bangkit. Pasien bisa hidup tanpa dokter harus bangkit. Karena pasien yang telah sembuh itu hidupnya tidak bergantung kepada dokter tersebut. Sedangkan kita tidak mungkin bisa selamat jikalau Tuhan yang kita sembah, jikalau Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang mati. Hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita butuh Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, banyak orang menyangka bahwa karena mereka percaya Yesus sudah mati bagi mereka, maka hal itu sudah cukup bagi mereka. Saya mau katakan sekali lagi bahwa kematian Yesus barulah langkah awal untuk sebuah keselamatan. Kalau Yesus tidak berkuasa dan mengendalikan hidup kita, maka keselamatan tidak akan terjadi bagi kita. Karena kalau kita berkuasa atas hidup kita dan bukan Tuhan yang mengendalikan hidup kita, kalau kita mengendalikan hidup kita, maka kita cenderung memenuhi nafsu kedagingan kita.
kuasa kebangkitan Yesus itulah yang mengubah kita menjadi manusia yang baru. Kita tidak boleh menjadi Kristen tanpa mengalami sebuah perubahan dalam hidup kita. Artinya, kita tidak boleh menjadi orang Kristen, namun pola dan cara hidup kita adalah pola dan cara hidup manusia lama yang dikuasai oleh dosa. Kita harus menjadi sesuatu, atau kita harus menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru itu berasal dari kata metamorfo. Ya. Contohnya seperti seekor ulat. Ya, seekor ulat yang mengerikan, seekor ulat yang menjijikkan, kemudian mengalami metamorfo yang disebut sebagai proses metamorfosa dari ulat kemudian menjadi makhluk yang baru yang sangat indah yang bernama kupu-kupu. Saudara dapat bayangkan perubahan ini. Dari seekor ulat yang menakutkan, dari seekor ulat yang menjijikkan, sekarang berubah menjadi makhluk yang baru yang sangat indah. Jangankan orang dewasa, anak kecil pun tidak dapat mendekatinya. Bahkan anak kecil mengejarnya karena itu adalah makhluk yang indah. Tetapi itu adalah merupakan satu peristiwa di mana sudah terjadi apa yang disebut dengan proses metamorfosa, berubah dari bentuk yang lama, yaitu seekor ulat yang mengerikan, menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah bentuknya. Saudara, kita tidak menjadi orang Kristen yang hanya direformasi atau diperbaiki, melainkan kita harus menjadi orang Kristen yang ditransformasi, yaitu diciptakan ulang atau diciptakan kembali, atau boleh juga disebut sebagai yang dilahirkan kembali. Hal ini pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia bercakap-cakap dengan seorang pengajar atau seorang pemimpin Yahudi yang bernama Nikodemus. Mari kita perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, apa yang diciptakan ulang di dalam kehidupan manusia? Apa yang dilahirkan ulang di dalam hidup manusia? Apanya yang dilahirkan kembali di dalam kehidupan manusia? Yang diciptakan atau dilahirkan kembali itu adalah rohnya, bukan jasmaninya. Kelahiran kembali berbicara tentang roh seseorang, karena jasmani seseorang itu tidak mungkin dilahirkan atau diciptakan kembali. Bila rohnya telah mengalami kelahiran atau penciptaan baru, maka roh orang tersebut akan mengendalikan tubuh dan jiwanya, sehingga tubuh dan jiwanya itu melakukan apa yang dikehendaki oleh roh orang tersebut. Jika roh yang telah diciptakan atau dilahirkan kembali mengendalikan seseorang tersebut, maka yang dihasilkan ialah buah roh dan bukan perbuatan daging yang membawa kepada kebinasaan. Saudara perhatikan 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu." Saudara,
Kita dilahirkan kembali, kita dibuat menjadi ciptaan baru oleh karena kebangkitan Kristus. Hal yang harus saudara pahami adalah kalau saudara ada di dalam Kristus, maka seharusnya kita ikut di dalam setiap proses yang dialami oleh Kristus. Pada waktu Yesus disalibkan, kita ada di sana, yaitu seluruh sifat karakter manusia lama kita disalibkan. Waktu Yesus mati dan dikuburkan, kita juga ada di sana, di mana kita juga mematikan manusia lama kita yang penuh dengan dosa dan dikuburkan melalui proses yang disebut dengan baptisan yang kita lakukan. Dan waktu Yesus bangkit dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan, maka kita pun ikut bangkit saat kita keluar dari air melalui proses baptisan tersebut dengan roh yang baru yang tunduk dan taat kepada Tuhan, sehingga roh tersebut mengendalikan tubuh dan jiwa kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak roh. Jadi saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa menjadi orang Kristen itu bukan diperbaiki, melainkan harus diciptakan ulang agar menjadi makhluk yang baru. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua kita perhatikan, Yesus bangkit supaya hidupnya dapat disalurkan kepada kita. Yang pertama tadi, makna dari kebangkitan Yesus adalah dengan kebangkitannya, maka Yesus dapat menjadi Lord, dapat menjadi penguasa atas hidup kita, sehingga melalui kebangkitannya itu, maka kita diselamatkan, lalu kemudian kita dikendalikan, dikuasai hidup kita sepenuhnya oleh Kristus. Nah, yang kedua kita perhatikan bahwa Yesus bangkit supaya hidupnya dapat disalurkan kepada kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah tidak membangkitkan atau Allah tidak menciptakan kita menjadi manusia baru hanya untuk ditinggalkan atau dibiarkan begitu saja. Kita tidak dibiarkan berjuang seorang diri. Yesus bangkit dan hidup agar Dia dapat memberikan hidupnya kepada kita. Coba kita perhatikan Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Dikatakan demikian, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara perhatikan, sebuah analogi yang sangat bagus diberikan oleh Yesus mengenai hubungan kita dengan dirinya, yaitu lewat pokok anggur dan ranting-rantingnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang kita perlu perhatikan dari analogi yang diberikan oleh Tuhan Yesus di atas adalah, yang pertama, agar ranting tersebut dapat terus hidup dan menghasilkan buah, maka ranting tersebut harus tetap ada dan melekat pada pohon atau pokok anggur tersebut. Karena hanya dengan melekat kepada pokoklah, maka ranting tersebut mendapatkan suplai makanan yang dapat menghidupinya. Nah, hal yang sama terjadi atas hidup kita, saudara. Kita ini dianalogikan sebagai ranting dan Yesus itu adalah pokok anggur tersebut. Kita baru dapat hidup dan menghasilkan buah apabila kita tetap ada di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, yang adalah sumber atau pokok kehidupan tersebut. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa di luar Dia, di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa, selain kita akan menjadi kering dan pada akhirnya kita mati dan binasa. Nah, yang kedua, saudara, ranting akan dapat terus hidup apabila ranting tersebut melekat kepada pokok atau pohon yang hidup. Kalau yang pertama tadi dikatakan supaya ranting tersebut tetap dapat hidup dan menghasilkan buah, maka ranting tersebut harus tetap melekat pada pokok. Nah, yang kedua, agar
ranting tersebut tetap dapat hidup dan menghasilkan buah, maka ranting tersebut harus melekat kepada pokok atau pohon yang hidup. Sebab apa, saudara? Sebab sekalipun ranting tersebut tetap melekat pada pohonnya, tapi kalau pohon tersebut adalah pohon yang mati, maka ranting tersebut tetap tidak akan menghasilkan buah dan pada akhirnya akan menjadi kering. Karena apa? Karena tidak mendapatkan suplai makanan, sebab dia melekat kepada pohon yang mati. Saudara, mengapa Yesus harus bangkit dan hidup? Supaya dia dapat memberikan hidupnya kepada setiap ranting yang melekat kepadanya, atau kepada setiap orang yang melekat di dalam dia, kepada setiap orang yang ada bersama dengan dia, yang ada di dalam dia, sehingga setiap ranting yang melekat kepadanya mendapatkan suplai makanan untuk dapat terus bertahan hidup dan menghasilkan banyak buah. Dapatkah saudara bayangkan kalau kita melekat kepada sesuatu yang mati? Dapatkah saudara bayangkan kalau kita percaya dan menaruh iman serta pengharapan kita kepada Tuhan yang mati? Apakah kita dapat hidup lalu menghasilkan buah? Saya yakin tidak. Kenapa? Karena kita melekat kepada pohon, kepada pokok yang mati. Sekalipun kita terus melekat di dalamnya, tapi karena pokok dan pohon itu tidak dapat mensuplai makanan kepada kita, maka kita pun akan tetap menjadi ranting atau dahan yang mati. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Rasul Paulus suka menggunakan gambaran tentang tubuh. Selama anggota-anggota tubuh yang lain seperti tangan, kaki, mata, telinga, dan anggota tubuh yang lain itu melekat pada tubuh, maka ia akan tetap hidup karena menyerap kehidupan dari tubuh saya. Tapi segera setelah tangan saya ini putus atau terpotong atau lepas dari tubuh saya, maka segera tangan ini menjadi busuk dan tidak berguna lagi. Menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar mengetahui bahwa kita telah menjadi ciptaan baru. Seorang manusia baru adalah orang yang bergantung penuh setiap saat kepada Tuhan, yang adalah sumber kehidupan itu, sehingga Tuhan dapat membagi hidupnya kepada kita. Syukur kepada Tuhan bahwa kita ini melekat dan mempercayai serta mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Sehingga Tuhan yang hidup itu dapat mensuplai kita kehidupan, dapat membagi kehidupannya kepada kita. Saudara, Roma pasal 5 ayat yang ke-10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, perhatikan kata lebih-lebih. Ya, lebih-lebih artinya jauh lebih penting, yaitu setelah kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Kristus, maka jauh lebih penting lagi, ya, kita harus terus-menerus bergantung kepada Kristus yang telah bangkit dan hidup, yang adalah merupakan sumber kehidupan bagi kita. Artinya saudara, kematian Kristus itu telah memperdamaikan kita. Tetapi lebih penting daripada itu, kebangkitan Kristus itu membuat kita menjadi selamat. Kenapa? Karena dengan dia bangkit, dengan dia hidup, maka dia dapat memberikan kehidupannya kepada kita. Saudara dapat bayangkan bagaimana kalau kehidupan Kristus itu mengalir di dalam kehidupan kita, maka tidak ada satu kematian pun yang dapat menguasai hidup itu. Ya. Dengan kata lain, saya mau katakan bahwa kalau rohani kita ingin tetap hidup dan pada akhirnya mendapatkan yang namanya kehidupan kekal, maka kita harus tetap melekat
dan bergantung kepada Yesus yang telah bangkit dan menjadi sumber kehidupan bagi kita. Jadi saudara, menjadi orang Kristen itu kita tidak boleh lepas dari Kristus. Menjadi orang Kristen itu kita harus tetap lengket, melekat di dalam Kristus. Kenapa? Karena sumber kehidupan kita adalah Kristus. Sebab Dia bukan Tuhan yang mati, melainkan Dia adalah Tuhan yang hidup. Jadi makna yang kedua dari kebangkitan Kristus ini adalah dengan kebangkitan Kristus, dengan hidupnya Kristus, maka Dia dapat membagi hidupnya kepada kita sehingga kita boleh menerima kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang ketiga saudara, makna kebangkitan Kristus bagi kita yang ketiga adalah Yesus bangkit untuk menjadi pengantara bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena hidup Kristus mengalir di dalam hidup kita dan Kristus ada di dalam hidup kita, maka kita menjadi perwujudan Kristus di dalam dunia ini. Kita membawa nama Kristus dalam hidup kita. Oleh sebab itu, setiap kesalahan, setiap dosa yang kita buat, maka itu akan mempermalukan nama Kristus. Oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus sampai kepada kesadaran bahwa setiap tindakan kita akan berimplikasi kepada nama Kristus. Sehingga kita harus berhati-hati dalam setiap tindakan kita. Dan saudara, standar yang Allah tentukan bagi kita sebagai orang Kristen tidak main-main. Standarnya adalah kesempurnaan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-48, demikian firman Tuhan. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara yang kekasih Tuhan, menjadi sempurna berarti kesempurnaan dalam kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Saya mau katakan bahwa di mana ada kesempurnaan, di situ tidak ada kegagalan dan dosa. Lalu kemudian mungkin saudara bertanya, apakah hal tersebut mungkin terjadi? Dan bagaimana kalau saya gagal? Apakah ketika saudara gagal menjadi sempurna, maka pada saat itu juga saudara bukan lagi menjadi orang Kristen? Saudara, disinilah pentingnya kuasa kebangkitan Kristus untuk menjadi pengantara bagi kita. Jika Yesus tidak bangkit, jika Yesus hanya sekedar mati bagi dosa-dosa kita, maka hal itu hanya akan menghapus dosa-dosa kita pada masa lalu. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa yang kita buat hari ini? Dan bagaimana dengan dosa-dosa kita yang mungkin kita lakukan hari esok? Saudara, Yesus bangkit untuk menjadi pengantara atau pembela bagi kita. Coba perhatikan Ibrani pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara, kata Ia tetap selama-lamanya artinya Ia hidup untuk selama-lamanya. Karena Dia hidup, maka Dia dapat menjadi pembela kita. Dia bersyafaat untuk kita dan menjadi pengantara kita kepada Bapa di surga. Saudara, belum pernah saya melihat di dalam kehidupan saya ada seorang yang sudah mati, lalu kemudian ketika diadakan sebuah pengadilan, entah misalnya saudaranya yang diadili atau keluarganya yang lain diadili, tiba-tiba orang mati itu duduk sebagai pembela. Itu belum pernah terjadi, saudara.
Dan kalau itu terjadi, artinya bahwa akhir zaman sudah dekat. Ya, kenapa? Karena itu belum pernah terjadi. Nah, siapa yang bisa menjadi pembela? Yang bisa menjadi pembela adalah oknum yang hidup, bukan oknum yang mati. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Yesus itu menjadi pengantara, menjadi pembela. Coba saudara perhatikan Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-34 dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa? Pembela kita. Saudara, kebangkitan Kristus adalah sebagai pengantara, sebagai pembela kita di depan Bapa di surga saat kita jatuh ke dalam dosa atau gagal menjadi sempurna. Tapi ingat saudara, kata-kata saya, yang dibela adalah mereka yang jatuh dalam dosa dan bukan mereka yang hidup di dalam dosa. Kita harus dapat membedakan kedua hal ini. Karena orang yang jatuh ke dalam dosa adalah orang yang berbuat dosa, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian dia sadar dan menyesal, lalu bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Itulah yang disebut sebagai orang yang jatuh ke dalam dosa. Tetapi orang yang hidup di dalam dosa adalah orang yang tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah, tetapi dia sengaja melakukannya berulang-ulang tanpa penyesalan, tanpa pertobatan sampai kepada akhir hidupnya. Maka itulah yang disebut sebagai orang yang hidup di dalam dosa. Dan untuk orang seperti itu, Tuhan Yesus tidak akan mengadakan pembelaan di hadapan Bapa di surga. Jadi ingat saudara, memang standar yang ditentukan oleh Allah bagi kita adalah kesempurnaan. Tetapi kesempurnaan itu ditentukan oleh Allah. Tuhanlah yang menilai kita ini sempurna atau tidak. Namun walaupun demikian saudara, ketika kita kemudian dalam perjalanan iman kita mengalami kegagalan di sana sini, kita jatuh di sana sini, maka itulah makna kebangkitan Yesus, di mana kemudian Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu memberikan pembelaan kepada kita, sehingga kita boleh menjadi layak di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita harus bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang mati. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang tidak bangkit. Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, adalah Tuhan yang hidup. Dan bagi kita, makna kebangkitannya hari ini kita boleh belajar 3 hal. Yang pertama, Kristus bangkit agar menjadi penguasa dan pengendali atas hidup kita. Oleh sebab itu saudara, biarkan hidupmu dikuasai oleh Tuhan. Biarkan hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Karena kalau Tuhan yang menguasai hidupmu dan mengendalikan hidupmu, maka Dia akan memimpin saudara dari kesempurnaan sampai kepada kesempurnaan, dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Dan yang kedua saudara, Kristus bangkit agar dapat menyalurkan hidupnya kepada kita. Seperti analogi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, di mana kita ini adalah ranting-rantingnya dan Kristus adalah pokoknya. Nah, oleh sebab itu saudara, agar kehidupan Kristus dapat disuplai di dalam kehidupan kita, maka dikatakan kita harus melekat, kita harus ada di dalam Dia. Sebab ranting yang tidak melekat di dalam Dia, maka ranting itu akan menjadi kering, lalu kemudian dikumpulkan dan dibuang ke dalam api. Artinya, seperti yang Kristus katakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kalau kita tidak dapat berbuat apa-apa, artinya kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Dan kalau kita tidak mampu menyelamatkan diri kita, maka kita hanya dikumpulkan. Kita dikumpulkan hanya untuk kemudian dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala, yang disebut dengan kematian yang kedua, yaitu kematian kekal, itulah neraka.
Dan yang ketiga saudara, yang terakhir kita melihat bahwa Kristus bangkit itu untuk menjadi pengantara atau pembela bagi kita. Yesus perlu bangkit karena Yesus tahu bahwa untuk mencapai sebuah kesempurnaan itu kita perlu mengalami yang namanya proses. Dan di dalam proses inilah kita kadang-kadang jatuh, kita kadang-kadang gagal. Dan ketika kita jatuh dan gagal, maka disitulah Yesus berdiri sebagai pembela bagi kita. Sehingga dengan demikian, saudara, kita boleh merasakan betapa besar makna kebangkitan Kristus bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati saudara dan boleh meyakinkan diri saudara bahwa kebangkitan Kristus itu membawa makna yang besar bagi perjalanan kehidupan iman kita di dalam Dia. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tetapi hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu itu tidak pernah berhenti berkarya. Karena Bapa tanamkan firman-Mu di dalam hati setiap anak-anak, supaya mereka boleh menjaga hidup mereka tetap melekat di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang mereka percayai, Tuhan yang mereka sembah, bukanlah Tuhan yang mati, melainkan Tuhan yang hidup, yang telah bangkit, yang mampu mengendalikan hidupnya, yang mampu memberikan hidupnya, dan mampu menjadi pembela bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang mendengarkan rekaman video ini. Tuhan berkati, biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan mereka semua. Oleh sebab itu Bapa di surga, sekarang hamba-Mu mengangkat tangan di hadapan-Mu, mengedangkan tangan di hadapan Tuhan, dan bila kiranya Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu atas setiap mereka. Oleh sebab itu sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, terimalah segala berkat dari Tuhan. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub menyertai hidupmu. Berkat-berkat jasmani, jiwani, dan berkat-berkat rohani turun atas dirimu. Terimalah semuanya itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus.